Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil posisi duduk yang paling nyaman. Kalau ada yang mau maju ke depan, diberi kesempatan. Mungkin di belakang layar ini cukup kecil nanti hurufnya. Jadi yang udah senior bisa maju sih. Ya Pak Sem, gitu ya. Jadi nanti biar kita dapat memuji Tuhan dengan jelas dan penuh dengan sukacita. Amin. Kita saat teduh sebentar yuk. Kita akan merenung, berdoa dalam hati masing-masing. Kita mempersiapkan hati untuk ibadah. Semuanya terlihat belum semangat. Pak Aswin di sini yang dari tadi senyum-senyum. Mungkin saya nggak kelihatan karena gelap ya. Coba saya mau Bapak Ibu Saudara memberikan sukacitanya, senyumnya kepada kiri kanan depan belakangnya yang paling lebar. Iya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Saya merasa sangat bergembira karena akhirnya saya dijadwal WL kembali. Bukan itu. Puji Tuhan. Setelah sekian purnama, saya bersyukur. Kenapa? Karena saya ditemani atau dipersenjatai oleh kaula muda di belakang dan samping kiri kanan. Ya. Saya merasa gembira karena saya merasa sangat muda. Walaupun tidak bisa dipungkiri kerutannya banyak. Puji Tuhan. Raja Daud itu memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Ada di dalam Mazmur. Sejarah mengemukakan bahwa Daud memuji Tuhan tanpa henti, tapi nggak disebutin berapa jam dia memuji Tuhan. Tetapi disebutkan bahwa dengan segenap hati dan jiwa raganya, bahkan menari untuk Tuhan. Siapa yang hari ini siap untuk menari untuk Tuhan? Kita akan 3 jam berdiri, gimana? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini aku bahagia karena Tuhan kita maha besar. Dia sangat layak untuk dipuji dan disembah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa.
dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dia Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan itu dahsyat, yang akan menghancurkan segala musuh kita. Itu yang membuat kita bahagia dan memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan lagi? Amin. Ya. Masih tentang kejayaan Allah, masih tentang kekuatan Tuhan kita, di mana Dia akan menghancurkan segala musuh, menghadang rintangan di hadapan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, yes, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Siapa? Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Aduh, kalau Allah itu merupakan sumber kekuatan kita, kita tidak akan mau mengecewakan Dia supaya Allah tidak akan meninggalkan kita, ya kan? Nah, adalah sebuah pilihan di mana kita mau berdiri di kiri atau di kanan, dosa atau berkat. Nah, tadi itu lagu pilihan. Jadi kita introspeksi ya dalam diri kita masing-masing. Kalau saya sudah merasa Tuhan adalah Tuhan kita, kekuatan kita, kita mau pilih yang mana? Mau kiri atau kanan? Itu adalah sebuah pilihan. Ada sebuah lagu yang menyemangati kita untuk kita mau memilih yang mana? Tuhan atau bukan? Bersemangat kita menentukan pilihan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Gak mau. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutukan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran, Aku adalah pilihanku. Amin. Yesus pilihan kita. Aku gak mau kiri, aku mau Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau
Tuhan mendengar apa yang sudah kita pujikan. Tuhan mendengar apa yang sudah kita ucapkan keluar dari mulut kita. Tuhan mau kita menaati, berkomitmen atas apa yang keluar dari mulut kita. Jangan berbalik, maju terus bersama Tuhan. Datang kepada Tuhan, sembah Dia, itu yang Tuhan mau. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman. Kita sujud di hadapan Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Lift your hand. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever There's a king. There is a king who bore the scars of healing. Ah yes, There is a son, Jesus. who came in grace and truth. Yes, Jesus. How great a love that carries us to kind. Oh, wonderful. Oh, wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow
tangan semua. Satu kali. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Saat ini kami bersujud, berlutut di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita agak melenceng sedikit dari tema kita, tetapi ini penting karena seperti inilah sebenarnya keluarga dalam kerajaan Allah. Beberapa minggu lalu saya sudah menekankan bahwa saya akan mengkhotbahkan ayat-ayat ini supaya kita semua mendapatkan berkat Tuhan, bagaimana caranya kita bisa hidup sebagai keluarga Tuhan. Judul khotbah kita adalah Yesus cinta semua anak. Ini tidak mencontoh judul lagu, jadi tidak mengajak saudara untuk mengingat lagu itu, tapi memang benar Yesus mencintai anak-anak. Jadi kalau Yesus cinta semua orang itu termasuk anak-anak. Mana anak-anak di sini? Angkat tangan. Anak-anak. Waduh, semua. Saya masih punya papa, jadi saya termasuk anak. Nah, anak kalian dicintai Tuhan. Mana aminnya? Kalian disayang oleh Tuhan. Jadi kalau mau melihat siapa diri kalian sebenarnya, kalian harus tanya kepada Tuhan, bukan tanya kepada yang lain. Tidak peduli kalau orang lain membenci kalian, tidak peduli apa pendapat orang lain tentang diri kalian, tapi Tuhan sayang kalian. Peduli dengan kalian. Waktu kalian dibully di sekolah, Tuhan tahu itu. Kalian menangis di kamar karena dikecewakan oleh teman-teman di sekolah, Tuhan dengar itu. Tuhan peduli terhadap hidup kalian. Waktu kalian melihat sesuatu ketidakadilan terjadi, dan kalian menangis, kalian takut dengan masa depan, kalian merasa tidak nyaman dengan masa depan, Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa masa depanmu sungguh ada. Tuhan memberi janji itu kepada kalian. Nggak usah takut dengan masa depan. Karena setiap kali kalian sekolah, kalian bermain, kalian bertumbuh, Tuhan selalu awasi dan terus menuntun langkah hidup kalian sehingga kalian akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Amin. Saya dulu juga takut nanti saya jadi apa besarnya. Tapi Tuhan menuntun kita, hidup kita menjadi orang yang berhasil. Nah, hari ini saudara, kita akan menyaksikan penyerahan anak. Penyerahan anak itu bukan upacara gereja. Kita hanya mengakui dua upacara gereja, yaitu perjamuan dan baptisan. Penyerahan anak bukan upacara gereja. Penyerahan anak adalah bukti bahwa ada komitmen dari orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak di dalam Tuhan. Waktu kita upacara baptisan, yang dibaptis ditanya. Yang dibaptis ditanya apakah dia percaya kepada Yesus. Waktu penyerahan anak itu tidak ditanya apakah dia percaya kepada Yesus. Orang tua lah yang berperan di sini. Orang tua yang harus membawa anaknya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15, kita merenungkan
3 ayat ini. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian dia berangkat dari situ. Ayat 14 itu sudah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saudara masih ingat ketika ada orang mencoba, murid-murid Yesus bertengkar tentang siapa yang paling tinggi, yang paling besar dalam kerajaan surga. Yesus menempatkan seorang anak lalu mengatakan, kalau kamu bisa seperti anak kecil ini, maka kamulah yang paling besar. Intinya Yesus bilang, kalau kamu bisa merendahkan dirimu, maka engkau yang paling besar. Jadi konsep kita terhadap siapa yang paling besar, siapa yang paling tinggi itu berbalik. Ingat ada paradoks gitu ya. Masih ingat kata paradoks? Kalau saya ingin menjadi yang terbesar, maka saya harus menguasai segala sesuatu. Tapi Yesus bilang, kalau kamu pengen jadi yang terbesar, kamu harus merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Jadi seperti itu. Nah, kita tidak akan melihat ayat 14, karena itu sudah kita renungkan. Kita hanya melihat ayat 13. Ada orang tua yang membawa anaknya kepada Yesus. Lalu ada murid-murid yang melarang orang tua itu. Kita akan merenungkan bagian itu. Nah saudara, saya tidak akan pernah bosan untuk menceritakan bagian ini. Karena ini konsep dalam perjanjian lama ketika Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia. Dan Allah mengatakan diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Saudara tahu itu ya? Halo? Tahu ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan bentuk fisiknya. Tetapi karakternya, sifatnya, ada sifat ilahi yang ada dalam diri Allah. Diciptakan dalam diri Adam dan Hawa. Lalu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi. Dalam perintah penuhilah bumi dan beranak cucu. Konsep yang ditangkap adalah, kalau engkau punya anak, jadikanlah anak itu seperti citra Allah. Engkau diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, maka anak-anakmu juga harus menjadi gambar dan rupa Allah. Konsepnya seperti itu. Cuma kalau kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, semua konsep itu, semua citra Allah, gambar Allah itu rusak. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, waktu dia naik ke surga, dia berintahkan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya di dunia ini banyak sekali orang yang tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saudara harus cari orang-orang tersebut, bawa ke dalam kerajaan Allah, jadikan mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Itu yang menjadi perintah kita. Tidak bisa dilawan. Kalau saudara melawan itu, perintah itu, maka saudara melawan perintah Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara melawan perintah untuk menjadikan orang lain sebagai gambar dan citra Allah, saudara melawan perintah Allah. Makanya kalau saudara melanggar perintah untuk memberitakan Injil, itu pelanggaran yang besar sekali. Nah, gambar dan rupa Allah itu rusak ketika manusia jatuh dosa. Tetapi puji Tuhan, saudara kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemurnian kita. Dia bicara mengenai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai orang yang mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Kita serupa dengan gambaran Yesus.
Wah, itu luar biasa, saudara. Citra Allah yang rusak itu diperbaiki dalam diri Yesus Kristus sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu yang Allah mau. Jadi ketika saudara menikah, saudara punya anak, maka dipercayakan kepada saudara untuk mendidik anak-anak itu menjadi gambar dan citra Allah. Kadang-kadang orang bingung, bagaimana saya bisa memuridkan orang lain? Dia mulai keluar, cari tetangga, cari teman kantor, cari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana saya bisa menjangkau mereka untuk percaya kepada Yesus? Tapi di dalam rumah kita ada anak kita. Kita lupa dengan mereka. Bahwa mereka belum percaya kepada Yesus. Ngerti? Bahkan tugas saudara pun belum selesai ketika mereka percaya dan dibaptis. Saudara harus memuridkan dia, memuridkan dan terus memuridkan dia. Tidak pernah selesai. Sibuk memuridkan orang lain, tapi anak dilupakan. Bahaya ini. Papa, mama, bahaya itu. Ini ada di luar tidak cari murid, di dalam dilupakan. Di luar tidak cari murid. Sementara tiap hari main sama anak, anak pun tidak dimuridkan. Orang macam apakah itu? Saudara akan melanggar firman Tuhan. Nah, gereja kita gereja yang memuridkan. Saudara nggak usah pusing-pusing. Ya, saudara cari orang di luar, tapi anak saudara bagaimana? Sejak dari dalam kandungan pun, ada yang bilang gini, anak dalam kandungan itu bisa dengar sesuatu nggak di luar? Saya nggak tahu, saudara, secara saintifik saya nggak ngerti. Tapi memang sejak anak kami dalam kandungan, saya putar lagu rohani supaya dia diinjili sejak dalam kandungan. Pikir saya seperti itu. Tapi sejak dia 1 bulan, 2 bulan pun kami dengarkan cerita-cerita rohani kepada mereka. Kita berjuang dengan waktu. Supaya mereka tidak dirampas oleh iblis. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita coba lihat ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Kata anak kecil ini adalah kata bayi. Masih bayi. Mereka tidak punya kemampuan untuk datang kepada sesuatu. Mereka tidak punya keinginan apa untuk aku harus melakukan ini, aku harus melakukan gitu. Mereka sama sekali tidak punya konsep. Jadi sebenarnya ini adalah tugas orang tua. Orang tua yang bawa anak itu kepada Yesus. Jadi orang membawa anak kecil kepada Yesus adalah orang tuanya. Mereka masih bayi. Kata yang dipakai. Bahkan di dalam Lukas mengatakan mereka masih infant. Bayi. Jelas sekali. Jelas sekali. Jadi ini siapa yang nama orang-orang ini? Adalah orang tuanya sendiri yang bawa anak itu kepada Yesus. Saudara, lihat di sini secara tidak langsung Alkitab mengatakan tanggung jawab orang tua untuk membawa anak kepada Yesus. Jadi kalau saudara melihat anak saudara tidak percaya kepada Yesus, anak saudara melanggar perintah Yesus, itu salah kita sebagai orang tua. Karena kita nggak peduli. Kita nggak peduli dengan mereka. Bayi itu tidak bisa apa-apa. Ada anak 3 bulan ditanya diskusi, nak mau makan apa? Kita mau makan di mana hari ini? Pernah tanya begitu? Pernah? Saudara bawa ke mall ya oke. Saudara bawa ke sini ya oke. Diam saja dia. Saudara mau naik mobil ya oke. Saudara bawa dia naik apa? Odong-odong. Apa odong-odong itu? Odong-odong ya oke aja. Anak umur 2 tahun, nak kita rayakan ulang tahun. Ya dia rayakan. Begitu dirayakan yang lain happy, makan-makan dia tidur. Dia gak ngerti apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Jadi
Orang tua lah yang bertanggung jawab. Dia nggak ngerti apa-apa. Saudara bawa anak saudara menjadi lebih jahat, bisa. Saudara bawa anak saudara menjadi lebih jelek, lebih baik, bisa. Ditanggung jawab saudara untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Saudara harus cerita firman Tuhan kepada anak-anak. Pak Pendeta, saya sudah punya tanggung jawab itu. Saya melaksanakan tanggung jawab itu. Bagaimana caranya? Saya bawa anak saya ke sekolah minggu. Saya bawa anak saya ke gereja. Bukan tanggung jawab gereja. Saya kasih tahu. Bukan tanggung. Gereja memang ingin supaya anak-anak itu percaya kepada Tuhan. Tapi 100% pendidikan Kristen, pendidikan Alkitab itu tergantung kepada orang tua. Kita mau menyediakan fasilitas itu. Saudara mau sekolah minggu anak-anak, oke silakan. Karena gereja peduli terhadap anak-anak. Kita punya anggaran cukup besar untuk anak-anak kita. Mereka masih kecil, coba lihat. Mereka punya hak untuk duduk di sini. Untuk ikut beribadah. Mereka punya hak untuk merasakan suasana ibadah itu seperti apa. Bagi banyak sebagian gereja mengatakan, anak-anak datang ke gereja menjadi pengganggu khususnya saya beribadah. Bagi saya itu pelecehan buat anak-anak. Mereka punya hak yang sama seperti saudara. Walaupun mungkin mereka tidak mengerti, tapi sejak kecil mereka sudah menikmati suasana ibadah. Seharusnya begitu. Gereja mendukung itu. Tapi sekali lagi tanggung jawab saudara sebagai orang tua adalah membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Bukan gereja. Saudara tidak bisa menyalahkan gereja. Kan ada orang mengatakan kamu tidak baik di rumah. Nanti papa kasih tahu loh, ngadu ke guru sekolah minggu. Ya nggak bisa dong. Nanti guru sekolah minggunya tegur dia. Anak-anak itu takut dengan guru sekolah minggu, bukan takut sama Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Coba kita lihat konsep perjanjian lama. Orang-orang Ibrani. Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 6. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Engkau ini siapa nanti kita lihat. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Ngerti? Coba lihat di sini. Ada kata rumah di situ. Jadi kalau misalnya saudara punya anak kecil, anak-anak, dan saudara mengatakan harus di rumah, saya titip saja ke Pak Pendeta. Anak-anak saudara tidak mungkin 24 jam bersama dengan saudara saya. Nggak mungkin 24 jam tiap hari bersama guru sekolah minggunya. Karena pada waktu dia bangun tidur, dia melihat orang tuanya. Nah pada saat itu saya ceritakan firman Tuhan. Pada saat dia duduk, saudara ceritakan, lagi duduk. Saudara dalam perjalanan, dalam nyetir. Saudara ceritakan firman. Apa susahnya seperti itu? Gunakan setiap kesempatan. Ini rumah, bukan gereja. Ini konsepnya. Coba, sekolah minggu kita jam 9 sampai jam 10, benar ya? Itu pun kalau on time. Ini banyak guru yang nggak on time. Datang telat 30 menit. Ketemu murid 30 menit. Cuma 30 menit per minggu. Bisa apa itu? Tapi saudara tiap hari saudara bertemu dengan anak.
tiap hari saudara bertemu dengan anak. Nah, saudara, kalau begitu mungkin saudara tanya, nggak bisa saya, Pak Pendeta. Saya nggak bisa mengajar firman Tuhan kepada anak. Saya ingat sekali ada seorang mama, ibu, dia bilang begini, ini pelajaran sekolah itu makin hari makin berkembang. Dan saya tidak tahu, apalagi homeschooling. Siapa yang homeschooling di sini? Saya tahu ini homeschooling. Nah, pasti orang tuanya pikir gimana saya mengajar anak saya, yang homeschooling orang tua yang mengajar. Begitu banyak mata pelajaran yang diajarkan kepada anak. Ini apa artinya? Pasti saudara buka internet toh. Halo? Demi anak-anak, saudara pasti mengajar dengan buka internet, buka Google, tanya Mbah Google, buka YouTube, apa artinya ini, bagaimana cara mengajar. Buat itu saja saudara belajar. Jadi jangan pernah punya alasan, saya tidak bisa Alkitab, saya tidak pernah tahu firman Tuhan, jadi nggak mungkin saya bisa mengajar anak saya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Saudara sudah lupa dulu pelajaran zaman dulu, bahkan pelajaran zaman sekarang berkembang, saudara mau belajar supaya anak saudara bisa tahu. Tapi Alkitab saudara nggak mau belajar. Lihat saudara. Kalau saudara anak-anak lagi jalan, saya senang sekali kalau anak kecil suka ditanyain, nah itu mobil pemadam kebakaran. Kita mulai kasih tahu. Ini truknya berbeda-beda, ini untuk ngangkut air, ini ngangkut minyak, ini pemadam kebakaran, itu ngangkut sampah. Kita kasih tahu konsep itu kepada anak-anak. Karena mereka masih kecil, kita tidak tahu. Tapi kenapa kita nggak bisa mengajar firman Tuhan? Kita pengen anak-anak kita tahu pengetahuannya. Tapi kenapa tidak pernah mengajar itu kepada anak-anak. Coba begini saja, kita introspeksi. Orang tua ini, siapa yang punya anak kecil di sini? Angkat tangan. Yang punya anak kecil. Banyak sekali. Bukan cuma kecil. Anak yang belum percaya kepada Yesus ada. Ada anak yang belum percaya banyak sekali. Luar biasa. Sekarang begini. Yang masih sekolah ya misalnya. Apakah saudara menanyakan tugas sekolah kepada anak saudara? Iya apa enggak? Gitu pulang sekolah, anak-anak ditanya enggak? Nah, tugas sekolahnya apa? Ada begitu orang tua? Ada? Enggak? Hebat sekali ya. Tanya enggak? Ada nggak tugas sekolahnya? Selalu ditanya, kepo tuh orang tua ya. Tapi saudara tanya nggak? Sekolah minggu belajar apa? Ditanya nggak? Tadi guru kakak sekolah minggu ngajar apa? Kenapa? Coba perhatikan itu. Ini sudah terlihatan perbedaannya. Saudara, khawatirkah saudara kalau anak terlambat datang sekolah? Masuk jam berapa? Jam berapa sekolah masuk? 7.30. Hah? Dia bangun jam 7. Khawatir nggak? Halo? Kenapa? Lalu khawatir nggak kalau anak datang terlambat ke gereja? Khawatir nggak? Kok bisa berbeda seperti itu? Saudara, apa yang saudara lakukan kepada anak bila dia bolos sekolah? Marah nggak? Marah ya? Kalau seandainya anak tidak mau ke gereja, marah nggak? Nah, papa aku males ke gereja hari ini, aku mau di rumah capek. Wah, nak kebetulan papa juga gitu. Nak. Kebetulan nak. Jadi anak-anak itu punya konsep kalau tidak sekali ke sekolah, papa marah, nggak boleh. Tidak sekali ke gereja, tidak apa-apa. Itu ya, jangan-jangan saudara sendiri
Anak-anak mau ke gereja, perhatikan ya, tadi anak kecil. Coba lihat anak saudara yang kecil itu. Saudara datang, nggak datang, dia nggak peduli. Jangan-jangan saudara sendiri yang memutuskan untuk tidak datang ke gereja. Jangan-jangan saudara sendiri yang menjadi dalang anak-anak tidak datang ke gereja. Marahkah saudara bila anak-anak tidak mau belajar? Besok mau ujian, tidak belajar, santai, main game. Marah nggak? Kenapa masih marah? Takut nilainya jelek. Marahkah saudara kalau anak tidak baca Alkitab? Mana dicek Pak Pendeta? Coba. Halo. Kita berjuang dengan zaman, saudara. Anak-anak kita penting ilmu pengetahuan. Tapi karakter mereka juga penting, harus dibentuk oleh firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengajarkan itu, mungkin anak saudara pandai. Mungkin. Hitler juga pandai, tapi membunuh banyak orang. Anak saudara harus pandai, tapi berkarakter firman Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa. Nah ini Pak Pendeta, ini buat orang yang sudah punya anak. Saya belum punya anak nih. Saya belum punya anak. Jadi khotbah ini bukan buat saya. Benar ya? Yang belum punya anak siapa nih? Angkat tangan. Bukan buat saya ini. Syukurin lo orang tua. Ya. Dengar tuh khotbah, makan tuh khotbah. Ya. Cukup keras saudara. Kalau saudara melihat Eli dititipkan anak oleh Hana supaya dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Samuel dititip kepada Eli untuk dididik. Kalau saudara tidak mampu, dan saya punya banyak waktu, saya mau saudara titip anak saudara kepada saya. Karena saya mengasihi mereka, walaupun bukan anak kandung saya. Dan saya mendoakan masa depan mereka. Pikirkan itu, bacakan Alkitab tiap hari. Tapi gimana ini? Apakah ini khotbah? Ada yang belum punya anak, khotbahnya buat saya atau bukan? Lihat nih. Ada orang yang kedua di dalam pasal 19 ayat 13. Ada murid-murid yang melarang. Murid-murid yang melarang anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Tadi orang tua ingin bawa anak itu kepada Tuhan. Lalu ada murid-murid, jangan. Guru kita sibuk, guru kita capek, guru kita banyak agenda. Kalau kamu datang bawa anak-anakmu, agenda lain terlupakan. Yesus mau pergi ke Yerusalem. Nanti kamu, anak-anak kita mengganggu jadwalnya guru. Jadwalnya Tuhan. Lihat, ada dua kelompok ini, saudara. Dan Yesus mengatakan dalam ayat 13, jangan 14 mengatakan, jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Yesus mengizinkan untuk mereka masuk. Nah kali ini saudara kita lihat, ada orang tua ingin bawa. Semua anak-anak dididik dengan baik di rumah. Dididik dengan baik. Nah kita ada jadwal malam ini kita baca Alkitab, kita berdoa bersama. Setiap malam kita baca Alkitab, kita berdoa bersama. Sebelum kalian pergi, ayo kita kumpul. Nah kalian sebelum pergi ke sekolah, Papa akan doakan kalian sebelum berangkat ke sekolah. Bagus kan? Anak-anak akan ingat itu. Anak-anak tahu sekali. Kalau mau lihat Tuhan Yesus, lihat papanya. Lihat mamanya. Jelas sekali mereka mau. Tapi begitu mereka ke gereja, kalau hal itu tidak didukung oleh orang-orang lain, maka kepahitan akan terjadi anak-anak terhadap gereja. Kalau saya punya anak, saya didik dengan baik di rumah dan mereka percaya kepada Yesus. Tapi waktu saya bawa ke gereja, ada kelakuan orang-orang dewasa di gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa tanggapan mereka?
Mama benar, Papa benar, Alkitab benar. Saya mau percaya kepada Yesus, tapi saya tidak mau pergi ke gereja. Sorry. Saya tidak mau ke gereja. Sebenarnya saya nggak mau cerita ini, saudara. Tapi beberapa tahun lalu, sebelum saya jadi pendeta, kami punya utusan Injil pergi ke daerah. Dia melayani di situ dan dalam satu khotbah, dia sedang berkhotbah, salah seorang pemimpin gereja marah kepada dia, mencekik lehernya dan memukul dia. Itu disaksikan oleh anaknya sendiri. Saya belum pendeta, tapi saya pikir bagaimana kecewanya, sakit hatinya, pahitnya si anak itu menyaksikan orang tuanya seperti itu. Kalau papaku melayani, kalau aku pergi ke gereja yang katanya baik-baik semua, tapi kenyataannya aku melihat seperti itu, untuk apa aku pergi ke gereja? Jangan pernah buat sesuatu yang melihat anak-anak ini melihat sehingga menghalangi dia untuk dapat datang kepada Tuhan. Saudara nggak usah ngomong apa-apa, sekali saja saudara mengatakan kata-kata yang kasar kepada orang lain dan dilihat oleh orang itu, anak-anak itu, mereka tidak akan pernah percaya lagi. Sekali saja. Ini banyak anak-anak di sini, bukan anak-anak saudara, bukan anak orang lain. Orang tua yang lain yang sedang berjuang mendidik anaknya, bawa anaknya kepada Tuhan. Tapi kata-kata kita, perilaku kita membuat semua buyar, kacau. Jangan pernah kayak gitu. Jangan pernah seperti itu. Hati-hati dengan ucapan kita di gereja. Kata-kata kita di gereja. Coba anak-anak berpikir, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Tapi teladan kita tidak menunjukkan itu. Gini, Bapak Ibu, anak-anak itu mencari secure. Mencari rasa damai, aman. Kalau papa mamanya baik, nggak berantem, mereka merasa aman. Kalau saudara mengatakan Yesus sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, lagunya bagus, tapi papa mamanya bertengkar. Percaya nggak dia dengan lagu ini? Bahwa Yesus sayang semua. Percaya nggak? Halo? Papa, Yesus sayang semua ya? Kenapa papa nggak sayang sama mama? Dari mana kamu tahu? Papa marah sama mama. Kalau dia pergi ke gereja dan mengatakan Yesus sayang semua, kenapa orang gereja marah satu sama lain? Beri environment, tempat, lingkungan yang membuat anak-anak merasa bahwa apa yang diajarkan itu benar. Mengerti ya? Tempat yang paling nyaman bagi dia adalah di gereja. Di sekolah mungkin mereka dibully, mereka dimarahin oleh guru. Tapi di gereja kok semua orang sayang ya sama saya. Kok di rumah enak ya. Semua sayang kepada saya. Jadi buatlah lingkungan seperti itu. Saya pernah ketemu dengan seorang anak yang tidak mau menikah. Saya tanya kenapa nggak mau menikah? Kalau pernikahan Kristen seperti itu,
ngapain saya menikah? Kalau orang tua mengatakan bahwa carilah pasangan yang seimbang. Nak, kamu jangan cari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Lalu dia lihat orang tuanya bertengkar. Apa hebatnya Pak kalau sama-sama percaya kepada Yesus, papa mama sendiri bertengkar? Buat lingkungan seperti itu. Ya. Nah, saudara, ini penting. Karena ketika saudara ingin membawa anak saudara kepada Tuhan, saudara kasih contoh seperti apakah hidup kekristenan itu. Seperti apakah percaya kepada Yesus itu. Karena dia lihat contohnya. Dia lihat papanya baca Alkitab, dia akan baca Alkitab. Dia lihat papanya pergi ke gereja, dia akan pergi ke gereja. Waktu di gereja, papanya dengar firman Tuhan, nggak ngobrol misalnya. Dia akan lihat, oh kayak gitu toh ibadah. Saya ingin tiru papa saya. Tapi kalau misalnya dia papanya ngobrol, ketawa, atau paling nggak dia pulang, papa tadi dengar khotbah apa, nggak tahu. Ayah, anak-anak ingin lihat kita, saudara. Berikan contoh itu kepada mereka. Kita akan mendengarkan anak-anak menyanyi. Saya rasa ini lagu sebagai ungkapan dari hatinya yang terdalam bahwa mereka mengasihi Tuhan mereka. Anak-anak silakan maju ke depan. Ungkapan dari hatinya yang terdalam, mereka mengasihi Tuhan. Ada harapan, aku ingin bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Saudara harus memfasilitasi itu. Anak-anak silakan maju ke depan. Ayo. Saya suka ada kids prayer-nya. Ini doa mereka yang bagus sekali. Silakan. Kita dengar ya. Dear God, thank you for all the things you have given me. Thank you for my family, my friends, and thank you for being my Savior. I want to serve you, Lord, for the rest of my life. Amen.
berdiri saudara, kita nyanyikan referensinya bersama-sama. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life was saved by you. I never forget, never forget. Sekali lagi. Serving you. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. Kita berdoa. Aku tidak akan pernah lupa untuk melayani Tuhan. Kita berdoa, saudara tunduk kepala dan berdoa untuk anak saudara sendiri. Doakan mereka. Saudara berdoa juga untuk anak-anak lain di ruangan ini yang bukan anak kandung saudara. Kalau saudara kenal namanya, doakan mereka. Bapak terima kasih. Kami mengasihi anak-anak kami. Juga mengasihi semua anak dalam ruangan ini di gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau mempercayakan mereka kepada kami. Bapak terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara silakan duduk. Kita akan melakukan penyerahan anak. Ada 2 keluarga yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, sekali lagi, ini bukan masalah anak, ini masalah orang tua. Jadi yang berjanji di depan adalah orang tua. Saya mempersilahkan tuh maju ke depan. Pak Albert dan Ibu Monil membawa anak-anaknya. Kemudian Pak Sis dan Bu Maria yang membawa Jojo ke depan. Ini ada Excel, ada Natania. Silakan maju ke depan. Lihat, perlihatkan kepada jemaat supaya mereka tahu ini. Silakan maju ke sini. Ini mana mamanya nih? Oh, ini dia. Monil? Monil mana? Oh. Saya sudah melakukan wawancara kepada kedua orang tua, karena ini berkenaan dengan komitmen mereka berdua dan mereka berjanji untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Kita akan mendoakan mereka. Saya minta elders maju ke depan dan mendoakan bersama-sama keluarga ini kepada Tuhan. Mana si Monil?
Jadi Pak Siswanto dan Ibu Maria akan menyerahkan Jonathan Putra ya kepada Tuhan. Kemudian Pak Albert dan Ibu Monil akan menyerahkan Axel dan Natania. Begitu ya. Nah, kita akan tegur mereka kalau mereka lalai. Oke, kita akan berdoa buat kedua keluarga ini. Silakan Pak Aswin akan mendoakan Pak Siswanto, kemudian Pak Alex akan mendoakan Albert. Silakan Pak Aswin dulu. Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa sejenak. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk keluarga Om Sis yang hari ini ada di depan Bapa. Kami percaya Engkau memiliki rancangan yang indah untuk keluarga ini. Dan pada pagi hari ini, pada saat mereka menyerahkan Yoel, kami berdoa Bapa, Engkau memiliki masa depan yang penuh harapan untuk Yoel. Amin. Biarlah kiranya Engkau memberkati dengan pertumbuhan yang sempurna untuk Yoel. Amin. Biarlah kiranya Engkau yang selalu menuntun langkah-langkahnya, menyertai dia Bapa. Bila ada hal-hal yang tidak sesuai, Engkau yang menegur Bapa. Dan biarlah kiranya Engkau jauhkan dari hal-hal buruk. Biarlah kiranya Engkau jauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk dunia Bapa. Bila Yoel bertumbuh besar, menjadi anak Tuhan, dimanapun Yoel ada, orang-orang bisa melihat kasih Kristus melalui hidup Yoel. Amin. Kami juga mendoakan untuk Om Sis dan Ibu Maria, Tuhan yang selalu sertai dengan hikmat-Mu selalu. Biarlah mereka semakin hari bisa bertumbuh menjadi orang tua yang semakin serupa dengan apa yang Kau inginkan Bapa. Mengajar, mendidik anak-anak mereka dengan baik dan memperlihatkan bagaimana pernikahan di dalam Kristus hadir di tengah-tengah anak-anaknya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Om Sis, Bu Maria, dan Yoel pada pagi hari ini dan seluruh keluarganya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama angkat tangan. Kita berkati keluarga yang ada di hadapan kita. Anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan pada hari ini. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau melihat keluarga-keluarga ini Bapa di hadapan-Mu mempersembahkan anak-anak mereka kepada-Mu. Melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka semua ini adalah kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kemuliaan bagi gereja-Mu TLCC. Oh Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu yang ada di gereja ini menjadi bagian dari kemuliaan-Mu itu. Secara khusus hamba mendoakan keluarga Pak Albert dan Bu Monil. Dengan Axel dan Natania yang akan dipersembahkan kepadamu melalui gereja-Mu TLCC ini pada hari ini. Oh Bapa, adalah tanggung jawab gereja-Mu, setiap jemaat-Mu, siapapun mereka. Baik itu di rumah tangga mereka sendiri, di kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja-Mu, di sekolah minggu-Mu Bapa. Biarlah mereka bersatu hati, bersatu roh, membesarkan kedua anak ini Bapa. Axel, Natania. Sehingga gereja-Mu TLCC menjadi gereja yang semakin memuliakan-Mu Bapa. Keluarga ini menjadi keluarga yang semakin memuliakan-Mu Bapa. Dan biarlah anak-anak ini, hai Natania, how are you? Anak-anak ini boleh menjadi bagian dari keluarga-Mu yang tidak akan dapat dipisahkan oleh kekuatan manapun di dunia ini Bapa. Berkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk jemaat-Mu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan semua sambil tersenyum bersama Natania. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Halo. Mereka akan menandatangani piagam, nanti kita menyaksikan. Silakan Pak Sis. God bless you. Alright.
kasih waktu untuk ini kamu ini istri. Oke, silakan Albert. Semangat. Oke, terima kasih. Foto. Nih, silakan sekaligus dipegang. Iya. Pak. Ya, gitu aja. Nah. Ayo, Pak. Oke, mau nyanyi dulu. Mau nyanyi persembahan. Oke. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Silakan saudara mempersiapkan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan selalu menjaga kami, memelihara kami. Terima kasih untuk setiap kecukupan dan berkat yang boleh kami terima. Kami saat ini menyatakan rasa syukur kami dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami dan berkatilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini? Angkat tangan. Nggak ada ya? Oke. Saya terus mendorong saudara untuk aktif di dalam care group, ya. Aktiflah dalam care group supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Udah? Cek. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Berkatilah kami dan tolonglah kami untuk melakukan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Bapak, terima kasih. Kami mohon Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu, menolong mereka untuk menerapkan firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka dalam keseharian mereka, berjuang di dalam menjaga kekudusan hidup mereka. Karena itu Bapa, berkatilah kami semua. Kami berdoa kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Amin.
selalu ingat kasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa kasih.